Nah, sekarang Roma 9 ayat 6 sampai 26. Ini karena ayatnya panjang, kita tidak membacakan ayatnya, tapi dibahas di dalam teks ini. Ayat-ayat yang kita jelaskan ini adalah ayat-ayat yang menyatakan dengan jelas Tuhan memilih seorang bukan karena ada sesuatu yang dimiliki orang itu yang menarik bagi Tuhan. Tapi pernyataan Alkitab yang paling jelas menerangkan hal ini terdapat dalam Roma pasal 9. Pokok utama dari Roma 9 ayat 11 adalah bagaimana bangsa Israel yang telah memperoleh semua berkat Allah pada masa lalu bisa terhilang secara rohani. Itu poin utama. Roma 9 sampai 11. Apakah Tuhan melupakan janji-janjinya kepada bangsa Israel? Paulus dengan tegas bilang, tidak. Firman Allah tidak mungkin gagal. Ayat 6. Kemudian Paulus melanjutkan dengan penjelasan bahwa keselamatan diperoleh bukan karena seorang adalah keturunan Abraham secara jasmani, tapi keselamatan diberikan oleh anugerah Allah yang berdaulat. Kebenaran ini yang ingin diuraikan di sini. Indikasi pertama yang dapat kita lihat dalam ayat 7, di mana Paulus menulis tentang pemilihan yang berdaulat dari Allah terhadap Ishak dan bukan terhadap Ismail. Allah berfirman dalam kedaulatannya, yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunan. Allah memilih, bukan Ismail, tapi Ishak. Kemudian Paulus menunjukkan pada pemilihan berdaulat dalam kasus Yakub dan Esau. Yakub dan Esau saudara kandung, bukan cuma kandung, tapi kembar. Ya, mereka adalah anak kembar, tapi Allah dalam kedaulatannya memilih Yakub dan melewatkan Esau. Ya, aku mengasihi Yakub dan membenci Esau. Untuk menunjukkan bahwa pemilihan Allah tidak berdasarkan pada pengetahuan intelektual yang ia miliki terlebih dahulu tentang apa yang akan dilakukan manusia, Paulus menyatakan bahwa Allah memberitakan pemilihannya kepada Ribka sebelum kedua anak itu dilahirkan dan sebelum mereka melakukan sesuatu yang baik ataupun yang jahat. Tuhan berikan pada Ribka 2 orang anak dalam rahimmu. Aku mengasihi Yakub, membenci Esau. Tapi hal itu terjadi sebelum anak-anak itu lahir dan sebelum tahu yang baik dan yang jahat. Itu artinya pemilihan Allah ini tidak didasarkan apa-apa pada diri Yakub, syarat apa pada Yakub, syarat apa pada Esau, tidak. Itu betul-betul murni hanya pemilihan Allah, tanpa syarat. Tanpa syarat, ya. Allah memilih Yakub bukan karena Allah telah melihat sebelumnya bahwa Yakub akan tumbuh sebagai orang yang baik atau Yakub akan percaya kepada dia. Dasar pemilihan ini bukan terdapat pada manusia, tapi pada Dia yang memanggil, yaitu Allah. Untuk menandaskan kedaulatan pemilihan ini, Tuhan berfirman, aku mengasihi Yakub, tapi membenci Esau. Ayat 13. Sebagai manusia kita tentu ingin bertanya, tapi mengapa Tuhan? Dan Tuhan akan menjawab dengan mengulang fakta. Aku mengasihi Yakub tapi benci Esau, dan tidak memberi alasan yang memuaskan. Dia hanya cukup tegaskan saja. Ada banyak hal yang kita tidak perlu tahu, tapi faktanya seperti itu. Paulus sudah dapat menduga timbul rasa tidak puas. Kalau begini kan kita memang bisa tidak puas. Kenapa ya? Kalau satu dipilih, satu tidak. Paulus sudah dapat menduga timbulnya rasa tidak puas dalam pikiran orang-orang membaca suratnya ini. Dia tahu akan ada orang-orang yang secara alamiah bertanya, Allah seperti apa dia? Dia tidak adil. Mengasihi seseorang dan membenci yang lain, bahkan sebelum keduanya lahir. Dan sebelum mereka mempunyai kesempatan membuktikan diri siapa mereka. Karena pada ayat berikutnya, Paulus berkata, apakah Allah tidak adil? Inilah inti jawabannya. Pemilihan tanpa syarat memberi kesan seolah-olah Allah tidak adil. Karena itu tidak mungkin Allah melakukan pemilihan tanpa syarat. Demikianlah pertimbangan manusia. Maksudnya begini. Kalau pemilihannya bersyarat, kalau Tuhan pilih Yakub karena Yakub nanti jadi orang baik,
Dan Tuhan tidak pilih Esau karena Esau orang jahat. Karena Tuhan telah tahu lebih dulu, maka Tuhan memilih Yakub menolak Esau. Semua bisa terima? Ya? Saudara mengerti apa yang saya tanyakan? Seandainya Tuhan memilih berdasarkan pengetahuan sebelumnya. Sebelum anak-anak ini lahir, Tuhan telah tahu Yakub ini akan percaya kepada dia, Yakub akan jadi orang baik. Maka Tuhan memilih Yakub. Tapi Tuhan tahu bahwa ini Esau ini jahat. Dia menjual hak kesulungan dan lain sebagainya. Karena Tuhan tahu dia jahat, maka Tuhan tolak Yakub. Jadi Tuhan pilih karena Yakub akan jadi orang baik, karena Esau akan jadi orang jahat. Saudara bisa terima ini? Lepaskan dulu doktrin Calvinisnya. Kalau seandainya terjadi seperti itu, saudara bisa terima? Bisa. Aman, tidak ada kesulitan kan? Tidak akan ada yang mempertanyakan keadilan Allah di sini. Karena memang ya pantaslah Allah tolak lu karena memang lu jahat kok. Tuhan sudah tahu terlebih dahulu. Dan pantaslah Allah pilih Yakub karena Allah tahu bahwa Yakub akan jadi orang baik. Memang seperti itu. Tidak ada yang akan mempersoalkan keadilan Allah kalau ajarannya begitu. Tapi kalau ini anak dua belum tahu apa-apa, belum bikin apa-apa dan tanpa syarat apa-apa, tahu-tahu Tuhan pilih Yakub, Tuhan tolak Esau. Kita bilang, loh Tuhan macam apa nih? Masa Allah kok tidak adil? Berarti munculnya pertanyaan Allah adil atau tidak adil, menunjukkan bahwa pemilihan itu pasti tidak bersyarat. Paham ya? Bagaimana mungkin tiba-tiba Paulus omong soal pemilihan, lalu Paulus bilang, lalu kalau begitu apakah Allah tidak adil? Kenapa bisa muncul pembicaraan soal tidak adilnya Allah di sini? Secara implisit itu berarti bahwa Paulus sebenarnya memegang doktrin Calvinis. Walaupun nanti baru dirumuskan kemudian hari secara sistematik oleh Calvin sehingga disebut Calvinis, tapi begitulah pikiran Paulus. Makanya bisa muncul persoalan Allah adil. Kalau pemilihannya bersyarat, tidak ada orang yang mempersoalkan keadilan Allah. Maka aman-aman saja. Toh kita semua juga mengerti, ya lu pantas lu begitu, makanya Tuhan tolak. Wajarlah Tuhan pilih lu karena memang lu akan jadi orang baik. Tidak ada yang kesulitan dengan keadilan Allah. Tapi kalau pemilihannya tanpa syarat, itu yang jadi masalah. Allah kok kenapa seperti itu? Jadi kalau sampai muncul persoalan keadilan Allah, jelas bahwa Paulus memang mengajarkan pemilihan tanpa syarat. Lihat paragraf berikut itu ya. Tuduhan tentang ketidakadilan Allah hanya dapat timbul berdasarkan doktrin pemilihan tanpa syarat. Karena bagi manusia tampaknya merupakan kebodohan jika berbicara tentang Allah yang baik dan adil yang memilih Yakub dan melewatkan Esau. Apalagi dalam kenyataannya Yakub tidak lebih baik atau lebih layak daripada Esau. Dalam pemikiran manusia, hal ini adalah suatu kebodohan. Allah pasti tidak adil. Karena itu kenyataan bahwa Paulus mengajukan pertanyaan tentang ketidakadilan menunjukkan bahwa Paulus sedang membahas tentang pemilihan tanpa syarat sebagai presuposisi. Dalam teori pemilihan bersyarat dari kaum Arminian, kita tidak mungkin mempertanyakan tentang ketidakadilan. Tapi Paulus mempertanyakan hal ini, yang mana menunjukkan bahwa dia sedang mengajarkan tentang pemilihan tanpa syarat. Jawaban dari firman Allah yang infallible itu artinya tidak bersalah, ya. Bukan tidak bersalah, tidak mempunyai kemungkinan bersalah. Ya, itu infallibility. Jawaban dari firman Allah yang infallible terhadap pertanyaan Paulus bukan menarik kembali kedaulatan pemilihan Allah atau berusaha memberi penjelasan masuk akal kepada orang-orang yang ragu. Pada Roma 9:14 secara sederhana dan tegas diberikan jawabannya, mustahil.
Kalau begitu apakah Allah tidak adil? Mustahil. Jangan pernah berkata atau berpikir Allah tidak adil. Allah jelas tidak demikian. Dia adalah Allah yang kudus dan suci dan tidak pernah tidak adil walau sekejap pun. Jadi pemilihan Tuhan memilih orang-orang tertentu untuk diselamatkan, menolak sebagian orang untuk diselamatkan. Jangan sekali-kali kita mempersoalkan keadilan Allah. Karena apa? Karena kalau dia mau adil, tidak ada orang yang dipilih untuk selamat. Semua masuk neraka kalau mau adil. Ya. Dia adil, makanya ada sebagian masuk neraka. Tapi karena dia juga kasih, maka ada sebagian yang dipilih untuk diselamatkan. Jadi ini mendapat kasih karunia diselamatkan, ini dapat keadilan, yaitu masuk neraka. Lu mau Allah adil semua. Kalau dia adil semua tanpa kasih, artinya kita semua juga lewat. Ya. Tapi kita bersyukur bahwa yang lain dapat keadilan, kita ini entah kenapa kita tidak tahu, tidak ada syarat apa-apa, tahu-tahu Tuhan taruh kita di sini untuk mendapatkan kasih-Nya. Nah, itu luar biasa. Ya. Mungkin kita tidak dapat memahami segala sesuatu dalam hal ini. Bagaimanapun kita hanya manusia, kita bukan Allah. Apakah ada keheranan bila kita manusia yang berdosa, lemah dan tak berdaya ini tidak dapat memahami segala sesuatu tentang Allah? Bukankah jalannya lebih tinggi dari jalan kita? Pemikirannya melampaui pemikiran kita. Seperti langit tak terbatas itu. Lebih tinggi dari bumi. Paulus bahkan melanjutkan untuk menyatakan tentang pemberian Allah yang tanpa syarat ini dengan cara lain. Di mana dia mengutip perjanjian lama. Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku mau bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Ya. Aku mau menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau. Aku mau bermurah hati kepada siapa aku mau. Dan kemudian Paulus menulis lagi. Dia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan dia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Menurut Alkitab, pemilihan sepenuhnya tergantung pada Allah. Dia bebas mengasihi siapa yang ingin dia kasih dan melewatkan yang lain. Bukan karena kebaikan atau keburukan yang ada dalam diri manusia, tapi karena alasan-alasan baik yang ia miliki sendiri. Kita dapat menyandarkan bukti bahwa salah satu dari pokok-pokok yang dinyatakan dalam Roma 9 yang telah diuraikan. Paulus telah membuktikan secara meyakinkan bahwa keselamatan tidak tergantung pada manusia yang berusaha, tapi pada Dia yang memanggil, dan bahwa pemilihan Allah tanpa syarat. Paulus tidak perlu lagi memberi penjelasan lebih lanjut. Meskipun demikian, nampaknya Paulus memikirkan pendapat kaum Arminian ketika dia menulis ayat 16. Karena Paulus mengatakan dengan tegas, tidak mungkin terjadi kesalahpahaman. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tapi pada kemurahan hati Allah. Hal itu adalah soal keselamatan manusia. Jadi keselamatan manusia itu tidak tergantung pada kehendak orang, ya, tapi atau usaha orang, tapi pada kemurahan hati Allah. Apakah ada pernyataan lain yang lebih jelas dari ini? Keselamatan tidak tergantung pada manusia yang menghendaki atau menginginkan atau mengambil keputusan. Juga tidak tergantung pada manusia yang berusaha. Keselamatan bergantung sepenuhnya pada Allah yang bermurah hati. Wah, itu kalau betul-betul seperti itu, betul-betul segala kemuliaan memang harus hanya bagi Allah, ya. Kalau masih ada usaha kita, ya 90% kemuliaan bagi Allah. Karena 10-nya ada bagian saya di dalam. Tapi tidak. Bila di antara kita masih ada yang meragukan pernyataan-pernyataan yang sedemikian jelas dari Alkitab, bahwa keselamatan kita sepenuhnya tergantung pada Allah, tidak setitik pun bergantung pada manusia yang menghendaki atau berusaha, hendaklah dia baca ulang-ulang Roma 9 ayat 16. Kalau ada yang masih ragu, baca ulang-ulang Roma 9 ayat 16. Nah, itulah sejumlah dasar Alkitab dari doktrin pemilihan tanpa syarat.
Sampai di sini ada kesulitan? Ya. Saya mau bertanya mengenai penjelasan keadilan Allah. Nah, mengenai keadilan Allah, memang kalau dilihat berdasarkan pembinaan Allah seolah-olah tidak adil. Seolah-olah kita yang tidak percaya, oke. Tapi kalau ada yang memang mengatakan, masa Allah hanya pilih ini, kemudian yang ini tidak. Nah, bagaimana menjelaskan atau bagaimana caranya melihat adanya keadilan Allah melalui pemilihan tanpa syarat tersebut? Keadilan Allahnya ditunjukkan melalui orang-orang yang tidak dipilih. Tapi kalau tidak dipilih, seolah-olah contoh bahwa Allah itu tidak adil. Karena bukan kewajiban Allah untuk memilih. Kalau kamu pergi ke pasar, ada pengemis di situ, kamu kasih uang. Pengemis kedua minta lagi. Pengemis ketiga minta, kamu tidak kasih. Dia tuntut kamu ke pengadilan, kamu tidak adil. Kenapa pengemis satu kasih, saya tidak? Apa jawabmu? Itu uang saya dan saya tidak punya kewajiban untuk kasih kau. Jadi hal itu bukan bergantung pada kau, tapi bergantung pada aku. Aku berhak memberikan uangku pada pengemis manapun yang aku mau. Kamu tidak punya hak. Kan begitu. Allah tidak punya kewajiban menyelamatkan kita. Tapi dia punya, dalam tanda petik, dia punya kewajiban untuk menghukum kita semua. Ya. Jadi harusnya di hadapan fakta dosa manusia, harusnya yang berlaku itu adalah keadilan. Ya. Tapi ternyata dia masih menyisahkan kasihnya untuk sebagian orang. Tapi pertanyaan, kenapa Allah tidak pilih semua? Kalau dia pilih semua, artinya tidak ada orang yang masuk neraka. Ya kan? Semua masuk surga, semua dapat kasih. Terus di mana keadilan Allah untuk orang berdosa? Jadi dia memang memilih sebagian orang untuk menyatakan bahwa dia mengasihi, tapi dia memang menyisahkan sebagian orang lain sebagai bukti keadilannya dan kekudusannya yang menghukum orang berdosa. Sama seperti orang pengemis tadi protes, kenapa tidak diberi? Sama, kalau ini mau protes, kenapa tidak diselamatkan? Karena bukan hak Tuhan Allah untuk menyelamatkan, bukan kewajiban Tuhan untuk menyelamatkan kita. Ya, makanya kalau sampai kita dipilih dan diselamatkan, itu betul-betul karena kemurahan saja. Begitu. Ya. Jelas kah? Jadi kalau misalnya ada yang menanyakan tentang keadilan Allah, seharusnya kita bisa menjelaskan lebih besar atau lebih inti, pokoknya itu harus pada kemurahan Allah itu sendiri. Ya, kalau mau adil memang semua harus binasa, begitu. Hanya karena Allah mengasihilah, maka dia pilih sebagian orang, dan dia tidak punya kewajiban untuk pilih semua. Begitu. Makanya aku menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Aku bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Nanti kalau baca selanjutnya, yang lain protes. Lalu Paulus bilang, dapatkah tanah liat protes kepada penjunannya, mengapa engkau menciptakan aku begitu? Itu kedaulatan Allah. Ya. Ada lagi? Kalau ditarik itu kalau seperti ini, kalau kita bilang lebih baik Allah tahu kita manusia. Ya. Kalau ekstrimnya orang berkata lebih baik kita manusia. Karena bagi tentukan selamat, tentukan binasa. Kurang tangkap. Bagaimana? Ekstrimnya ada orang yang beranggapan bahwa lebih baik Allah sekaligus kita atau menentukan. Seolah-olah Allah berekstrimnya ini menentukan selamat kita. Tapi kan Paulus jawab itu kan. Apakah tukang periuk
tidak mempunyai hak untuk menciptakan benda-benda untuk tujuan mulia dan untuk tujuan yang tidak mulia. Allah menciptakan orang-orang fasik, ya, untuk menjadi benda-benda kemurkaannya. Nah, itu dijawab di dalam teks itu. Sekarang gini ya, tidak ada seorang pun binasa selain dia yang ditentukan untuk binasa. Itu kan menunjuk pada Yudas, menunjuk pada Yudas Iskariot, ya. Tapi ada ayat lain, anak manusia memang harus pergi, maksudnya mati, seperti yang telah ditetapkan. Tapi celakalah orang yang olehnya anak manusia diserahkan. Itu Yudas. Lebih baik bagi dia tidak dilahirkan. Jadi untuk Yudas itu lebih baik dia tidak dilahirkan. Tapi faktanya dia dilahirkan. Itu berarti dilahirkannya Yudas itu tidak baik. Ya, tidak baik. Nah, artinya apa? Kalau kita orang percaya, apapun yang kita alami pasti baik. Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tapi kalau kamu bukan orang percaya, bisa-bisa Allah mengerjakan ketidakbaikan bagi kau. Nah, sekarang yang tahu siapa pilihan, siapa tidak, ini kan kita tidak tahu. Jadi kita tidak usah pusing di situ, yang penting percayalah. Kita hanya berseru percayalah. Bagi siapa yang bisa percaya, bersyukurlah. Kamu orang pilihan. Ya, saya terus terang senang dengan ilustrasi yang diberikan dosen saya waktu kuliah S3 itu. Dia bilang waktu berdiri di gerbang pintu, marilah kepadaku, percayalah, ambil keputusan sekarang. Kalau kamu tidak percaya binasa, percayalah kepada Yesus. Timbang-timbang percaya tidak, percaya, masuklah. Akhirnya ambil keputusan masuk. Begitu setelah dia masuk dan dia balik belakang, dia lihat ada tulisan, kamu telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Waktu dia masih di luar, belum tahu pemilihan. Waktu dia di luar hanya berseru, datanglah, ambil keputusan. Kalau kamu percaya selamat, berarti saya, ya sudah, saya ambil percaya selamat. Begitu sampai dalam balik belakang, selamat, sesungguhnya kamu telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Bagus ya? Ya, jadi waktu ambil keputusan kita tidak tahu. Tapi begitu kita sudah percaya, kita tahu kita telah ditetapkan sebelum. Oke? Ya. Satu pertanyaan. Menjadi destinasi berarti kita semua sudah memahami banyak ayat deskripsi yang lebih kuat. Kita percaya bahwa memang manusia begitu. Antara itu di halaman 4. Kita bagaimana menjawab penjelasan. Yohanes 6 ayat 27. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Ini kata Yesus. Kemudian kita banding lagi dengan bukti Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Di atas diberikan oleh Bapa seolah-olah ikhlas, bukan Yesus yang memilih, tapi karena Bapa memberikan kepada Yesus. Tapi di bawah kelihatannya bukan kamu memilih aku, tapi sudah kata aku yang memilih. Ini bagaimana menjawab? Saya kurang nangkap maksudnya. Yohanes 6 ayat 37 di atas dikatakan semua yang diberikan Bapa kepadaku, artinya Bapa yang memberikan kepada Yesus. Ya. Yohanes 17 ayat 16 dikatakan bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Bagaimana menjawab? Menjawab apa? Persoalannya apa maksudnya? Sepertinya Yesus yang memilih kita. Di atas ayat itu kelihatan seperti Bapa yang memilih. Bapa dan Yesus. Pertama dikatakan Bapa yang. Oh, ya. Sebenarnya begini, kita harus melihat satu keselamatan dalam satu paket karya Allah Tritunggal. Ya, jadi sama seperti ketika kita dikatakan bahwa
Bapa mencipta, di dalamnya juga terdapat Anak, Roh Kudus turut pencipta. Di dalam karya-karya penebusan juga Yesus yang mati menebus dosa, tapi Bapa juga dikenal sebagai penebus. Ya, jadi itu hanya dengan kata lain kalau bicara soal pemilihan, kalau kita memang bicara secara strict bahwa pemilihan, dikatakan bahwa Bapa yang memberikan kepada Yesus. Yesus adalah pribadi kedua, pribadi Bapa, pribadi pertama yang menyerahkan orang-orang itu pada Yesus. Ya kan? Nanti kalau di dalam Yohanes pasal itu tuh kan dia bilang, aku bukan kamu yang memilih aku memilih kamu untuk kamu pergi dan menghasilkan buah. Ya, jadi itu ada kaitan dengan pergi dan menghasilkan buah. Ya, tapi itu tetap tidak bisa terlepas dari masalah keselamatan, karena dia tidak bisa pergi menghasilkan buah tanpa keselamatan itu. Ya, jadi itu harus dilihat dalam kaitan-kaitan yang pribadi Tritunggal. Oke, ada lagi? Oke, sekarang kita masuk pada beberapa penjelasan. Itu ayat-ayatnya, ya. Apakah kaum Arminian berhasil menyelesaikan permasalahan? Salah satu alasan mengapa kaum Arminian lebih suka memilih manusia sebagai faktor penentu keselamatan dan bukannya Allah adalah karena kaum Arminian ingin mempertahankan kebebasan manusia. Ya. Jadi menurut Arminian, Yesusnya, Allahnya sudah. Kalau kita mau strict ya, mau secara logis, mestinya menurut Arminian, Yesus mati tidak otomatis menyelamatkan manusia. Ya kan? Tapi Yesus hanya memberikan jaminan keselamatan. Ya. Itu diakui. Kalau didesak diakui. Waktu saya dulu debat dengan Pak Frans soal penebusan terbatas. Ketika Arminian mengatakan bahwa Yesus mati untuk semua orang di dunia ini, saya mempertanyakan, jikalau Yesus mati untuk semua orang di dunia ini, maka semua orang di dunia ini harus masuk surga dong, Pak. Ya. Tapi kalau Yesus mati untuk semua orang, tapi sebagian orang masuk neraka, artinya adalah bahwa ada orang yang Yesus sudah mati untuk dia, tapi masih masuk neraka. Yesus sudah mati untuk orang ini, berarti Yesus jadi juru selamat untuk orang ini. Tapi kalau ada orang masuk neraka tidak selamat, berarti Yesus jadi juru selamat bagi orang yang tidak selamat. Kok ada sebagian darah Yesus yang tercecer dengan percuma? Lalu dalam adu argumentasi, dia bilang, ya Yesus mati untuk semua orang, tapi sekarang tergantung orang itu mau percaya Yesus atau tidak. Lalu saya bilang, kalau begitu tidak bisa bilang Yesus menyelamatkan semua orang. Yesus mati hanya memberikan kemungkinan keselamatan. Waktu saya desak beliau bilang, kemungkinan keselamatan, mungkin bahasa yang lebih tepat adalah jaminan keselamatan. Artinya, teolog Arminian mengakui sebenarnya secara strict, Yesus mati hanya kasih jaminan. Artinya, siapa yang mau memanfaatkan jaminan ini dengan percaya, ya sudah dia masuk surga. Tapi kalau kau tidak mau memanfaatkan jaminan ini, kau masuk neraka. Berarti mau masuk surga atau masuk neraka sekarang tergantung kamu, bukan tergantung Tuhan. Nah, itu Calvinis. Kenapa Calvinis perlu menekankan ini? Karena Calvinis mempertahankan kebebasan manusia, bahwa manusia bisa memilih percaya atau tidak percaya. Ya, itu dalam teologi Calvinis seperti itu. Kaum Arminian berpandangan bahwa bila Allah telah terlebih dahulu menentukan segala sesuatu, maka manusia tidak punya kebebasan dan tanggung jawab. Karena itu kaum Arminian memilih untuk mengurangi rencana Allah yang menentukan dan memberikan bidang tertentu di mana manusia memiliki kebebasan dan bertindak terlepas dari Allah. Sebagai antisipasi untuk bahasan selanjutnya,
perlu diketahui bahwa kaum Calvinis mempertahankan baik kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia. Jadi jangan bilang bahwa Calvinis menekankan kedaulatan Allah, Arminian menekankan kebebasan manusia. Tidak. Arminian menekankan kebebasan manusia, tapi Calvinis menekankan kedaulatan Allah sekaligus kebebasan manusia. Makanya salah paham terhadap Calvinis membuat filsaf, ya, bilang begini, teologi Alkitabiah menawarkan sebuah teologi yang lebih ilahi dari teologi Arminian dan lebih manusiawi dari teologi Calvinis. Jadi menurut filsaf, teologi Arminian itu terlalu manusiawi, tapi teologi Calvinis itu terlalu ilahi. Teologi Alkitabiah menawarkan lebih ilahi dari Arminian, lebih manusiawi dari Calvinis. Jadi ada di tengah-tengah. Tapi dia salah paham terhadap Calvinis, karena justru Calvinislah yang ada di tengah-tengah ini menjembatani kedaulatan Allah di satu sisi dan kebebasan manusia di sisi yang lain. Ya, tapi Arminian jelas menekankan kebebasan manusia. Nanti kita bahas pada bagian-bagian selanjutnya dari buku Palmer ini. Ini saya mengorbankan buku saya ini. Buku saya timbang-timbang sekali ini. Aduh, kalau untuk bikin materi begini kan buku itu mesti saya rusak. Saya potong rusakan supaya saya scan dia cepat kayak mesin fotokopi. Jadi supaya bisa disusun begini. Jadi saya buku ini potong tidak, lama. Lalu Pak Estam bilang, Pak, potonglah demi kepentingan banyak orang. Akhirnya saya potong. Okay. Karena buku itu akhirnya sudah tidak bermanfaat lagi. Ya, sudah rusak. Ya ini ya. Ya sudah pegang filenya saja nih, ya. Tapi ini buku bagus. Buku bagus, di samping buku R.C. Sproul tentang kaum pilihan Allah juga bagus. Ya. Tetapi perlu diperhatikan bahwa kaum Arminian tidak berhasil mencapai maksud mereka. Mereka berpendapat bahwa Allah telah mengetahui terlebih dahulu semua peristiwa yang akan terjadi. Allah tidak memilih siapa yang akan percaya pada Kristus. Tapi sejak kekalan Allah telah mengetahui pilihan apa yang diambil oleh setiap orang, karena Allah Maha Tahu. Bila Allah telah mengetahui terlebih dahulu segala sesuatu yang akan terjadi, maka hanya yang diketahui terlebih dahulu oleh Allah saja yang akan terjadi. Tidak ada alternatif lain. Bila Allah telah mengetahui sejak awal bahwa Tuan A akan menjadi orang percaya, maka tidak ada kemungkinan bahwa Tuan A akan menjadi orang tidak percaya. Jadi bila Allah telah mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi sebagaimana diyakini oleh kaum Arminian, maka segala sesuatu yang telah diketahui itu pasti akan terjadi. Dan ini tidak ada alternatif lain. Sama saja. Ya. A akan percaya, maka A dipilih. Bedanya, A tak mungkin bisa menjadi orang bukan percaya. Tapi perbedaannya adalah Calvinis menerapkan ini pada kedaulatan Allah yang memilih. Arminian hanya kepada pengetahuan Allah yang membuat dia memilih. Tapi hasil akhirnya tetap sama juga, bahwa A akan menjadi percaya. Jadi dengan kata lain di sini, dia mau lari kepada masalah pengetahuan pun, pra-pengetahuan pun, itu tetap tidak menyelesaikan masalah. Soal kepastian A akan menjadi orang percaya. Nah, hal ini justru merupakan keyakinan kaum Calvinis. Allah telah mengetahui terlebih dahulu segala sesuatu. Peristiwa-peristiwa masa depan sudah pasti. Dan manusia memiliki tanggung jawab untuk melakukan yang benar. Perbedaan dari kedua pandangan ini adalah bahwa kaum Calvinis berani menyatakan Allah adalah Maha Kuasa, mengendalikan semua peristiwa. Sedangkan kaum Arminian menyatakan manusialah yang mengendalikan. Kaum Calvinis berani menerima Allah sebagai Allah sejati, Allah yang Maha Kuasa, yang bukan Allah setengah berkuasa. Dan kaum Arminian tidak percaya, tidak mencapai apapun dengan teori mereka, karena mereka memiliki permasalahan yang sama dengan yang dihadapi kaum Calvinis, yaitu menyelaraskan tanggung jawab manusia dengan kepastian mutlak dari semua peristiwa. Sebelum dunia diciptakan,
Tuhan tahu bahwa B tidak percaya, maka Tuhan tidak memilih B. Apakah ada kemungkinan B menjadi percaya? Tidak. Pada akhirnya B juga tetap tidak percaya. Pertanyaan lagi adalah, apakah Allah tidak bisa mengubah B yang diketahuinya tidak percaya menjadi percaya? Itu jadi masalah lain, ya. Nah, itu kesulitan dari teologi Arminian. Sekarang soal manusia memiliki kebebasan. Bertolak belakang dengan anggapan sebagian besar orang, kaum Calvinis mengajarkan bahwa manusia adalah bebas. 100% bebas. Bebas sepenuhnya untuk melakukan apa yang diinginkannya. Allah tidak memaksa kita untuk melawan kehendak kita sendiri. Dan justru karena manusia itu bebas, maka dia adalah budak. Justru karena manusia melakukan apa yang diinginkannya, maka dia telah memiliki kehendak yang bebas. Ini berbeda dengan mengatakan bahwa manusia itu bebas. Maksudnya, manusia sama sekali tidak mampu untuk memilih dengan sama baiknya antara yang baik dan yang buruk. Seorang pemabuk bukanlah seorang yang bebas. Secara teknis dia memiliki pilihan antara minum minuman keras atau tidak meminum. Tapi pada kenyataannya dia hanya dapat melakukan satu hal saja. Dia tidak dapat berhenti meminum minuman keras. Sama seperti halnya dia tidak dapat berhenti bernafas. Dia harus minum. Itu adalah budak dari minuman keras. Namun dia bebas. Dia melakukan apa yang ingin dia lakukan. Tak seorang pun memaksanya untuk minum. Paham ya? Susah. Ini pemabuk. Dia boleh memilih minum atau tidak minum. Bebas kan? Bebas. Silakan pilih. Tapi kira-kira apa yang dia pilih? Dia pilih minum. Terus saja. Ketika dia tidak mau minum, yang dia pilih minum juga. Akhirnya dia minum terus sehingga seolah-olah dia tidak bisa memilih hal yang lain selain minum. Dia bebas tidak? Om Natal sebagai mantan penjudi. Ya. Tidak ada yang paksa main judi kan? Silakan main judi, silakan tidak main judi, pilih sendiri. Berarti Om Nathan bebas. Tapi pernahkah terlepas dari main judi selama bertahun-tahun sebelum mujizat kelahiran baru? Yang dipilih adalah judi terus kan? Jadi dilihat dari kemungkinan untuk memilih judi atau tidak judi, ini makhluk bebas ini. Tapi dilihat dari pilihan bahwa ternyata dalam kenyataannya yang dipilih adalah judi terus dan tidak bisa memilih yang bukan judi, artinya di sini dia tidak bebas, menjadi budak dari perjudian, ya, perjudian. Dengan cara yang sama, orang yang belum percaya itu adalah orang bebas. Dia melakukan yang dikehendakinya. Dia menuruti keinginan hatinya. Karena hatinya rusak dan cenderung pada segala jenis jahat, maka dia dengan bebas melakukan apa yang dia inginkan, yaitu dosa. Dia membenci Allah Trinitas dan semua yang berhubungan dengan Allah. Karena itu dalam kenyataannya, dia tidak akan pernah memilih Allah. Dia tidak dapat memilih Allah karena dia tidak mau. Karena orang yang belum dilahirkan kembali adalah orang bebas, maka dia adalah budak. Dia adalah budak iblis dan keinginan-keinginan sendiri yang jahat. Dia tidak dapat melayani Allah. Sekarang orang manusia berdosa. Silakan pilih. Mau percaya Yesus atau tidak percaya. Bebas. Tapi kalau pilihan ini diberikan pada orang berdosa, orang berdosa pasti memilih tidak percaya. Dia tidak memilih percaya. Kenapa kok dia bisa memilih tidak percaya? Karena hati dan pikirannya telah dibutakan oleh dosa. Jadi memang dia bisa silakan pilih percaya Yesus atau tidak percaya. Kalau pilihan itu disodorkan secara teoritis, dia bisa memilih percaya, bisa memilih tidak percaya. Tapi secara fakta, dia pasti akan memilih tidak percaya.
kecuali dia telah dilahir barukan, baru dia bisa memilih yang percaya ini. Jadi kalau dilihat dari sini bebas. Tapi kok bebas kalau tidak bisa pilih yang ini, hanya pilih ini saja? Artinya kelihatannya lu budak, tidak bebas di sini. Paham? Ya. Seperti kata Yesaya, ya. Kalau ini kita ini semua terhilang, sekarang mau pilih jalan selamat atau jalan binasa? Secara teoritis kita bisa pilih jalan selamat, bisa pilih jalan binasa. Tapi ternyata yang kita pilih adalah masing-masing kita memilih jalan kita sendiri. Ternyata kita pilih sesat. Ya. Ada benar atau sesat, yang kita pilih pasti sesat. Jadi kita sebenarnya bebas juga. Bebas secara teoritis di sini, tapi secara faktual tidak. Secara historis, istilah pelaku bebas, free agency, telah digunakan dalam teologi untuk menyatakan bahwa manusia bebas melakukan apa yang ia ingin lakukan. Dan istilah kehendak bebas telah digunakan untuk menunjukkan satu jenis kebebasan yang tidak dimiliki oleh siapapun, yaitu kemampuan atau kebebasan untuk memilih antara kebaikan atau kejahatan, antara percaya Kristus dan menolak Kristus. Orang Kristen juga tidak mempunyai kehendak bebas. Secara teknis, dia memiliki opsi eksternal untuk memilih menerima Kristus atau menolak Kristus. Tapi pada dasarnya dia tidak memiliki pilihan tersebut. Secara teknis kita bisa memilih Kristus, tidak memilih Kristus. Tapi secara pada dasarnya ya, kita tidak bisa memilih Kristus. Kristus yang memilih kita, baru kita bisa pilih dia. Kristus tidak akan mengizinkan mereka untuk menolaknya. Semua yang diberikan Bapa kepada Kristus akan datang padanya. Siapapun yang tidak dapat merebut mereka dari tangan Kristus. Dengan kata lain, orang Kristen tidak memiliki kehendak bebas. Maksudnya dalam pengertian, ketika dia sudah dipilih untuk datang pada Kristus, dia tidak mempunyai kehendak bebas untuk tidak percaya pada Kristus. Ya, seolah-olah dia tidak bebas di situ. Jadi jika kamu adalah orang Kristen sejati, bersyukurlah, karena kita tidak akan sanggup walaupun sedetik pun untuk berpaling dari Yesus. Dan ternyata Calvinisme tidak semengerikan yang kita duga. Ya. Sekarang muncul persoalan berikut. Kalau Tuhan Allah memilih A untuk diselamatkan, B untuk tidak diselamatkan, bisakah si A bilang, sebenarnya saya tidak mau selamat, tapi karena Tuhan pilih jadi terpaksa selamat? Atau bisakah B bilang, sebenarnya saya mau percaya, tapi karena Tuhan sudah tolak, apa boleh buat, saya terpaksa masuk neraka? Apakah ada keinginan ke sebelah? Dengan kata lain, kalau itu terjadi, berarti Tuhan memilih walaupun manusia sebenarnya tidak menginginkannya. Mungkinkah terjadi seperti itu? Nah, itu maksudnya bagian ini ya. Kadang-kadang orang mengeluh bahwa predestinasi adalah sebuah doktrin yang sangat keras, yang memaksa seseorang melakukan hal yang tidak diinginkan. Mereka berpendapat bahwa jika seorang ingin percaya, dia tidak dapat melakukannya kecuali bila Allah menetapkan dia untuk percaya. Dan kalau orang itu tidak mau percaya, Allah akan memaksa dia masuk ke dalam surga. Jadi apa gunanya menjadi percaya? Saya sebenarnya, mana itu kamu? Sudah hilang. Ya. Ya. Saya sebenarnya tidak, mungkin tidak mau, tapi Tuhan paksa masuk itu. Saya mau percaya, tapi kalau Tuhan tidak pilih, Tuhan paksa saya masuk ke sini. Ya.
Kami perlu menegaskan di sini bahwa setiap orang mendapatkan persis apa yang diingininya. Ya. Untuk menandaskan bisa dikatakan seperti ini. Orang-orang yang berada di neraka bersuka cita karena mereka ada di sana. Tidak ada yang sebenarnya, maksudnya ini bukan, kalimat ini harus dipahami baik-baik ya. Nanti akan dijelaskan dengan lebih baik lagi ya. Nah, tapi maksudnya tidak ada yang terpaksa ke neraka. Saya tuh sebenarnya mau di surga. Tapi ya karena ya apa boleh buat, Bapak tua di atas sudah paksa saya, jadi saya terpaksa masuk neraka. Sebaliknya juga tidak ada orang yang terpaksa masuk surga. Tidak, masing-masing akan jalan sesuai keinginan. Tidak ada seorang pun berada di neraka di luar kehendak orang bersangkutan. Semua sangat senang berada di sana. Jangan salah memahami pernyataan ini. Orang-orang yang berada di neraka mengetahui bahwa mereka setelah mati, manusia akan masuk ke surga atau ke neraka. Mereka tidak menyukai neraka. Kalau tidak demikian, tempat itu bukan neraka namanya. Neraka adalah tempat di mana cacing-cacingnya tidak dapat mati dan apinya tidak pernah padam. Yang ada di sana hanya kesengsaraan dan siksaan. Sehingga orang-orang yang berada di sana tidak menyukai tempat itu. Tapi mereka lebih tidak menyukai Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tempat yang paling tidak mereka inginkan adalah surga. Mereka tidak dapat menerima ide tentang tempat yang mereka tidak dapat menerima ide tentang keharusan untuk bertobat dari dosa-dosa mereka, serta mengasihi Allah dan sesama manusia dan mengasihi diri mereka sendiri. Mereka tidak ingin berada di neraka. Tapi ketika mereka mengetahui satu-satunya alternatif dari neraka adalah pergi ke surga dengan hati suci, mereka lebih memilih masuk neraka. Dengan demikian, memang benar bahwa setiap orang memperoleh apa yang dia inginkan. Orang-orang Kristen senang berada bersama Allah, dan orang yang berada di neraka senang bahwa mereka tidak bersama Allah. Dari kita begini, si A tanya pada A, apakah kau tahu bahwa masuk neraka itu ngeri? Percaya. Lu tahu bahwa cacingnya tidak mati? Ya. Lu tahu bahwa apinya tidak padam? Ya. Lu tahu bahwa ada kegelapan paling gelap? Ya. Lu tahu bahwa lu masuk sengsara tidak bisa keluar lagi? Ya. Lu tahu bahwa lu akan menderita kekal selamanya? Ya. Sekarang saya tawarkan kepada lu Yesus Kristus. Kalau lu percaya Yesus di surga begini. Mau? Tidak mau. Lu tahu neraka begini? Tahu. Sekarang kita tawarkan percaya Yesus untuk dapat ini. Mau? Tidak mau. Masalahnya tempat hanya dua. Kalau lu tidak mau di sini, artinya lu mau yang ini. Ya, ngerti ya? Jadi artinya tak usah mengeluh tentang neraka, itu memang lu suka di sana. Lu suka di sana. Karena kalau lu tidak suka di sini, pasti lu terima yang ini. Tapi faktanya kita sudah injil lu sampai mulu bengkok, lu tetap tidak mau. Artinya memang lu mau di sini. Makanya orang-orang yang masuk neraka itu sebenarnya mencintai neraka. Maka memang lu dapat apa yang lu cintai sudah. Nah, maksudnya Palmer seperti itu. Ya. Kalau lu tidak suka neraka ya kita kasih ini ya terimalah. Jadi sebenarnya mereka tidak suka neraka, tapi mereka lebih tidak suka bersama Allah. Tapi kita yang percaya, kita lebih suka bersama Allah. Dan karenanya kita menolak neraka. Ya. Itu bisa kasih pakai cara penginjilan juga, buka otak itu namanya. Ya. Supaya paham. Bila seorang non-Kristen mengeluhkan pengajaran tentang predestinasi, ini biasa merupakan rasionalisasi yang munafik untuk menolak Kristus. Pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada setiap orang adalah, apakah yang Anda inginkan? Apakah Anda menyesali dosa-dosa Anda? Apakah Anda percaya Kristus juru selamat Anda? Apakah Anda mengasihi Allah dan ingin masuk surga? Bila Anda memberi jawaban ya terhadap semua pertanyaan ini, maka Anda seharusnya tahu Anda sudah jadi orang Kristen.
Anda telah percaya kepada Tuhan. Dan Yesus Kristus berkata, barang siapa datang padaku, dia tidak akan aku buang. Anda memperoleh apa yang Anda inginkan. Tapi bila Anda menjawab tidak, maka saya akan bertanya lagi, kalau begitu, mengapa Anda mengeluh? Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan. Anda tidak mau bertobat, Anda tidak mau menerima Kristus, Anda tidak ingin masuk surga. Nah, Anda telah mendapatkan apa yang tepat sesuai keinginan Anda, yaitu di neraka. Seperti itu. Kalau tidak mau ini, jadi artinya pada dasarnya, pada akhirnya semua orang mendapatkan apa yang dia inginkan atau dicintai. Nah, inilah doktrin soal pemilihan. Nah, doktrin pemilihan ini ada manfaat praktis. Ajaran Alkitab mengenai pemilihan tidak mudah dipahami. Bila ada yang masih ragu mengenai pengajaran ini, hendaklah dia mengetahui bahwa keselamatan tidak ditentukan oleh keyakinan kita kepada semua ajaran Alkitab mengenai pemilihan tanpa syarat. Kita mungkin saja bingung dalam pemikiran kita dan bahkan menolak beberapa kebenaran Alkitab. Meskipun demikian, kita tetap diselamatkan. Keselamatan bukan ditentukan apakah kita memiliki pengetahuan seperti seorang teolog atau tidak. Keselamatan hanya ditentukan oleh fakta apakah kita menaruh kepercayaan kita pada Kristus untuk menyelamatkan kita dari dosa. Dengan demikian, baik kaum Arminian maupun kaum Calvinis, bila ia bertobat dari dosa, memohon pada Kristus menyelamatkan, maka dia akan masuk surga. Jadi artinya, menurut Palmer, orang Arminian juga nanti akan selamat. Hanya masalahnya bukan kita dengan Arminian, bukan kita selamat, mereka tidak selamat. Kita sama-sama diselamatkan. Hanya masalahnya adalah konsistensi berteologia. Itu yang jadi persoalan. Ya, itu jadi persoalan. Tapi, jadi dengan kata lain begini, Palmer mau bilang begini. Kalau hanya bicara selamat saja, kaum Calvinis selamat. Kaum Arminian selamat juga. Jadi, Calvinis tidak, doktrin Arminian tidak mempengaruhi keselamatan para pemeluknya. Hanya saja kaum Arminian rugi besar. Ruginya di mana? Kalau dilihat dari konsep pemilihan, ada manfaat. Jika saya adalah seorang Arminian, saya ingin tahu dengan pasti apa yang dinyatakan oleh Alkitab mengenai pemilihan. Karena tidak dapat disangkal bahwa kaum Arminian kehilangan banyak kekayaan kehidupan Kristen karena pandangan-pandangan mereka. Mereka kehilangan banyak kekayaan. Pertama apa? Puji syukur kepada Allah. Bila Anda percaya Kristus mati bagi dosa-dosa Anda, dan dengan sebagian pertolongan dari Roh Kudus Anda memperoleh keyakinan ini, Anda tentu akan sangat bersyukur kepada Allah. Tapi andai kata di samping kita bersyukur kepada Kristus atas kematiannya di atas salib bagi Anda juga menyadari bahwa Anda tidak akan pernah dapat mengasihi Yesus bila dia tidak terlebih dahulu mengasihi Anda. Bahwa Anda tidak akan pernah dapat memilih dia bila dia tidak terlebih dahulu memilih Anda. Dan bahwa melalui Roh Kudus dia mengaruniakan kepada Anda iman kepadanya. Bila Anda menyadari semua ini, maka Anda akan lebih mengasihi dia. Anda akan merasa lebih rendah hati karena Anda mengetahui bahwa Anda bahkan tidak cukup baik untuk dapat melihat kebaikan ketika kebaikan itu ada di depan Anda. Rasa syukur Anda akan lebih besar karena Anda mengalami lebih banyak lagi hal yang patut disyukuri. Ketetapan hati Anda untuk memperbaiki hidup akan lebih besar karena Anda menerima begitu banyak berkat Allah. Betapa baiknya Allah yang bukan hanya mengampuni dosa-dosa kita, tapi mengaruniakan kepada kita iman kepada Kristus agar kita dapat memperoleh pengampunan. Sungguh besar kebaikan Allah. Ini menurut orang Arminian, Yesus sudah mati. Seorang Arminian berdiri di sini, dia memutuskan untuk percaya atau tidak percaya. Dengan sedikit bantuan Roh Kudus, membuka matanya untuk melihat Kristus, sehingga akhirnya dia memilih percaya. Apakah seorang Arminian akan bersyukur kepada Allah? Ya, dia bersyukur kepada Allah untuk apanya? Pertama, untuk Kristus yang telah mati.
Dan kedua, untuk sedikit bantuan Roh Kudus yang mencelikkan matanya. Sehingga dia, ini dua hal yang dia syukuri. Tapi seorang Calvinis melihat Kristusnya sudah mati, tapi dia sendiri ada mati. Sehingga Allah melalui Roh Kudus melahirbarukan dia, membangkitkan dia, membuka matanya sehingga dia melihat pada salib Kristus. Setelah itu memberikan iman kepada dia sehingga dia bisa ambil keputusan percaya Yesus. Yang mana yang lebih bersyukur? Yang mana yang lebih merasakan kasih Allah? Yang ini. Karena ini memang kebaikan Allah ada, tapi ada andil saya sedikit di dalamnya, yaitu saya memilih untuk percaya. Tapi yang ini bahkan untuk memilih pun saya tidak bisa. Sampai saya butuh anugerah supaya saya bisa memilih untuk percaya. Saya butuh anugerah untuk saya bisa beriman kepada Kristus. Yang ini akan lebih bersyukur daripada ini. Maka seorang Calvinis seharusnya adalah orang yang lebih banyak bersyukur daripada orang Arminian. Kedua, jaminan keselamatan. Bila pada analisis terakhir ini kita mengambil kesimpulan bahwa keselamatan kita ditentukan oleh kehendak bebas kita sendiri untuk menerima Kristus, dan bahwa Allah menganugerahkan kepada kita penebusan dalam Kristus, namun tidak mengaruniakan iman kepada kita, maka kita akan berada dalam situasi yang sungguh-sungguh mencemaskan. Renungkanlah. Perihal kita tetap menjadi orang Kristen atau tidak akan ditentukan sepenuhnya oleh diri kita sendiri. Sungguh pemikiran yang mengerikan. Keselamatan ditentukan oleh diri kita, yang pada dasarnya sudah rusak dan tidak mengasihi Allah. Kepada kita yang meskipun sudah menjadi orang Kristen tapi masih memiliki manusia lama di dalam diri kita. Kepada kita yang sering ragu-ragu dan terombang-ambing dan berdosa. Keselamatan tergantung pada diri kita. Jangan sampai hal ini terjadi. Hari ini saya percaya kepada Tuhan, tapi besok saya mungkin tidak percaya lagi. Mungkin saya akan lebih menuruti keinginan diri yang penuh dosa daripada setia pada Kristus. Mungkin guru-guru saya yang skeptis berhasil meyakinkan saya bahwa Alkitab keliru. Kekhawatiran-kekhawatiran seperti itu akan menyesakan orang yang pada analisa terakhir menyimpulkan imannya tergantung pada diri sendiri dan bukan dikaruniakan Allah. Saya Kristus di sini. Saya telah mengambil keputusan untuk percaya Yesus. Dan keselamatan saya bergantung dari apakah saya tetap percaya Yesus. Masalahnya saya sekarang umur 40. Kalau saya mati umur 80 dan sekarang tahun 2019, siapa bisa jamin bahwa tahun 2020 saya masih percaya Yesus? Siapa jamin tahun 2025 saya masih tetap teguh berpegang pada Dia? Siapa jamin tahun 2035 saya masih setia kepada Dia? Tidak ada jaminan. Artinya, seandainya saya mati hari ini, saya yakin masuk surga. Tapi kalau saya mati 5 tahun ke depan, bagaimana? Kita lihat kondisi 5 tahun ke depan bagaimana. Ya kan? Artinya, sebenarnya seorang Arminian kalau mau jujur, dia hidup dalam kecemasan. Sekarang saya percaya, tapi besok bagaimana? Tiba-tiba besok saya jadi mualaf. Pas jadi mualaf mati. Aduh. Karena kita semua ini dasarnya lemah. Tapi kaum Calvinis mengetahui bahwa seluruh keselamatan tergantung pada Allah, bukan pada diri sendiri. Dia mengetahui bahwa Kristus bukan hanya mati bagi dosa-dosanya, tapi bahwa Allah mengaruniakan iman kepadanya untuk percaya pada Kristus. Dia mengetahui bahwa Allah yang memulai pekerjaan baik di dalamnya akan meneruskan sampai akhirnya, yaitu pada hari Kristus Yesus. Filipi 1 ayat 6. Dengan demikian kita melihat bahwa kaum Arminian kehilangan banyak sukacita dan penghiburan dari keselamatan karena menyandarkan keteguhan iman pada diri sendiri dan bukan pada Allah. Terpujilah Allah sumber anugerah, termasuk juga iman kita yang merupakan sarana sehingga kita mempunyai anugerah pendamaian Kristus.
Puji Allah atas kasih-Nya yang memilih kita. Saya hari ini percaya Yesus. Bagaimana saya nanti sampai di sini? Saya tetap percaya karena Dia yang mengaruniakan iman, Dia yang akan menyelesaikan sampai akhir. Kalau semua pada Dia, saya tidak khawatir apa-apa. Tapi kalau semua bergantung saya, maka tidak ada orang Arminian yang hidup dengan kepastian keselamatan yang sungguh-sungguh jujur. Saya pernah ditanya Pak Budi Asali, dulu waktu kamu Arminian, apakah kamu punya keyakinan keselamatan? Saya bilang, saya bahkan tidak sempat memikirkan itu. Saya tidak terpikir seperti itu. Ya. Nah, karena itu memang doktrin ini menyisakan banyak kesulitan bagi kita untuk menjelaskan, tapi yang pasti adalah bahwa ini ajaran kitab suci dan adalah sukacita besar bahwa kita termasuk di dalam orang-orang pilihannya. Tuhan memberkati kita.